Halo teman-teman, selamat datang di channel konten film. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita film bertema zombie yang rilis pada tahun 2014 yang berjudul Wormwood. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu Kia Roach Turner, dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Australia, antara lain Jay Gallagher sebagai Barry, Bianca Brade sebagai Brooke, Leon Brookhill sebagai Benny. Film ini menceritakan tentang sebuah kengerian yang terjadi di kota, bermula dari hujan meteorit yang melintas di langit malam, yang nyatanya meteorit itu membawa sebuah wabah aneh dan misterius, ketika para manusia yang memiliki golongan darah selain A+, akan berubah menjadi zombie yang cukup mengerikan. Suatu peristiwa membingungkan pun kembali terjadi, ketika salah seorang yang termasuk kebal akan wabah ini mendapatkan beberapa suntikan virus ke tubuhnya. Bukannya berubah, justru ia malah mendapatkan anugerah yang cukup ngeri ketika ia mampu mengendalikan seluruh zombie melalui pikirannya sendiri. Jadi, tanpa berlama-lama mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita dibuka dengan memperlihatkan 3 orang pria dengan memakai pelindung lengkap, yang mana mereka keluar dari sebuah garasi untuk menarik sebuah mobil. Sementara itu zombie-zombie pun mulai menyerang mereka. Setelah itu terlihat seorang pria bernama Benny kini mulai menceritakan kejadian yang telah dialami sebelum mereka berada di situasi ini, di mana ia bersama kedua saudaranya bernama Tony serta Mula yang sedang berburu seekor babi di hutan. Di situ Benny mengatakan bahwa ia serta kedua saudaranya itu melihat banyaknya bintang yang berjatuhan. Hal itu membuat mereka takut. Lalu keesokan paginya saat terbangun, ia merasa kebingungan karena kedua saudaranya sudah tak ada. Ia yang seketika mencari, dengan sekejap melihat bekas darah yang berceceran, serta ia juga terkejut melihat Mula yang telah tewas karena dihabisi oleh Tony yang sudah menjadi zombie. Saat itu juga, Benny memutuskan untuk menembak kaki Tony dan meninggalkannya begitu saja. Setelah itu, Benny pun bertanya kepada seorang pria bernama Barry mengenai apa yang telah ia alami. Barry pun menceritakan bahwa pagi ini ia telah membunuh istri serta anaknya, yang mana saat itu Barry yang tengah berkumpul dengan anak serta istrinya. Sementara itu di sisi lain terlihat seorang wanita bernama Brooke, yaitu adik kandung dari Barry, tengah mendandani temannya Charlie untuk melakukan pemotretan. Namun tiba-tiba di tengah aktivitas, Charlie kini muntah darah hingga mengenai wajah Sherry. Brooke yang segera memeriksanya seketika dibuat terkejut ketika dia berubah menjadi zombie. Zombie yang kini terus menyerang, terlebih dahulu tertahan oleh rantai yang mengikatnya. Saat rantai itu terlepas, zombie itu pun seketika kembali mengejar Brooke, dan ia pun berhasil menyelamatkan diri dengan menaiki tiang rumah. Namun sialnya, Charlie pun sempat menyerang Sherry saat zombie itu akan menyerang Brooke. Namun Brooke dengan cepat mengaitkan sebuah penarik yang akhirnya membuat zombie itu terlihat bergelantung. Hingga saat Brooke akan pergi dari tempat itu, ternyata di luar pun sudah ada zombie, membuat ia kembali masuk. Setelah itu ia pun pergi menghubungi Barry yang merupakan kakaknya untuk memberitahukan apa yang telah dialaminya, serta ia juga meminta mereka untuk segera pergi dan mencari tempat yang aman karena ada hal yang cukup mengerikan. Tak lama setelah itu, saat itu juga anak Barry pun mendatangi mereka dan mengatakan bahwa ada seseorang di dapur. Barry yang seketika mencoba memeriksa, mulai mendapati sesosok zombie yang tengah memakan daging, yang membuat zombie melakukan penyerangan terhadap Barry dengan bantuan dari sang istri. Mereka yang tidak paham apa yang telah terjadi, memutuskan untuk berhasil membunuh zombie tersebut setelah mengetahui jika ada yang tidak beres. Setelah itu Barry serta keluarganya pun bersiap-siap untuk pergi dari sana dengan membawa senjata dan menggunakan masker, yang mana ternyata di luar rumah pun sudah ada beberapa zombie yang berusaha menyerang keberadaan mereka. Saat mereka bertiga berhasil masuk ke dalam mobil, namun zombie-zombie itu pun terlihat agresif dan terus berusaha menyerang mereka serta mengejar mobil mereka. Sementara itu, Brooke yang kini terjebak dan terbangun dari tidur, tiba-tiba ia melihat 2 militer yang datang menghampiri dirinya. Melihat Brooke dalam keadaan baik-baik saja dan tidak terinfeksi, membuat mereka berdua membawa Brooke pergi dari tempat itu. Kemudian di tengah pelarian Barry beserta keluarganya untuk menghindari zombie. Perjalanan yang cukup panjang membuat sang anak ini membuka masker yang ia kenakan. Lalu tak lama kemudian, anaknya pun berubah menjadi zombie serta berusaha menyerang mereka berdua. Sontak, Barry yang melihat hal itu pun bermaksud menghentikan mobilnya di sebuah lorong. Di situ juga istrinya pun langsung melepaskan maskernya dan mengatakan bahwa ia sudah merasakan perubahan pada dirinya itu. Tak lama kemudian benar terkait penuturannya. Ketika sang istri mulai berubah menjadi zombie, saat itu juga Barry pun terpaksa menembak istri serta anaknya yang membuat Barry begitu depresi dan hendak menghabisi diri sendiri. Namun ketika akan menembak,
Ternyata paku pistolnya pun terlihat sudah habis. Shin pun beralih kepada Brock yang dibawa oleh para militer mendapati dirinya dengan kondisi tubuh yang terikat dan melihat sekelilingnya yang ternyata telah dipenuhi zombie dengan kondisi yang serupa. Tak lama kemudian muncullah seorang pria bernama The Dog, memakai alat pelindung diri berwarna kuning dan membawa sebuah jarum. Saat itu juga The Dog pun langsung mengambil sampel darah dari salah satu zombie yang berada di sana dan memindahkannya ke tubuh Brock. Lalu kemudian, di tengah Barry yang terlihat murung atas kematian anak dan istrinya. Tak lama setelah itu datanglah seorang pria bernama Chalker dan mulai menghampirinya. Mengetahui Barry baik-baik saja, Chalker mencoba mengajak Barry untuk pergi dari tempat itu. Namun, di situ Barry malah mengambil senjata Chalker karena ia ingin menghabisi dirinya sendiri. Saat itu juga terjadilah pertarungan karena Chalker tidak membiarkan Barry bunuh diri, hingga membuat Chalker dengan terpaksa membawa Barry dengan cara lain. Singkatnya, ketika di perjalanan, Barry yang seketika tersadar dari pingsan dan dibawa oleh Chalker, kini mulai berusaha menyerangnya. Namun setelah Chalker menenangkan, di situ pun Barry meminta Chalker untuk mengantarkannya ke tempat sang adik broker. Sialnya saat di perjalanan, tiba-tiba mobil mereka pun mogok. Ketika mereka sedang berusaha memperbaikinya, tiba-tiba terdengar suara zombie serta beberapa tembakan. Mereka yang berusaha mencari suara tersebut, namun di situ pun Chalker harus tewas karena secara tak sengaja Benny menembak kepalanya karena ia mengira bahwa Chalker adalah zombie. Tak lama kemudian, para zombie pun mulai berdatangan. Saat itu juga Barry pun langsung menembak para zombie itu dengan senjata milik Benny. Hingga tak hayal karena zombie begitu banyak, membuat Benny memilih mengikuti Barry menuju ke suatu tempat, di mana terlihat jelas jika di sana terdapat kawanan zombie yang berusaha masuk dan terlihat juga seorang pria yang menembaki para kumpulan zombie tersebut. Melihat hal itu, di saat yang bersamaan Benny pun langsung meneriaki pria tersebut untuk memperbolehkannya masuk berlindung di tempatnya. Teriakan yang diarahkan oleh Benny sontak membuat zombie-zombie itu mengalihkan perhatian kepada mereka. Lalu saat itu juga, dari balik pintu keluarlah seseorang yang mana sudah bersiap untuk menahan para zombie-zombie itu. Hingga pada akhirnya Barry serta Benny pun berhasil masuk setelah mendapatkan sedikit bantuan. Di tengah situasi yang mencekam, mereka yang kini berkumpul dilandasi dengan perkataan Barry yang mengatakan jika ia akan menggunakan mobil yang berada di luar. Namun pria yang bernama Frank pun mengatakan bahwa mobil itu sudah tak bisa digunakan. Setelah mengetahui bahwa sebelumnya Barry pun menggunakan mobil yang tiba-tiba saja mogok, maka mereka berdua pun langsung menunjukkan 3 cairan yang mana seharusnya mudah terbakar, justru malah kehilangan sifat senyawanya. Hal itulah yang menjadi penjelasan detail mengapa mobil mereka bahkan mobil-mobil di kota ini mogok, karena bensin-bensin yang digunakan oleh mereka tidak bisa menciptakan pembakaran. Setelah mereka mengambil makanan dari penyimpanan es, ternyata Barry dikejutkan ketika melihat di sana telah ada zombie, yaitu teman dari pria pemilik tempat ini. Saat mereka sedang duduk bersama menikmati seteguk wine, mereka dikagetkan dengan darah zombie yang berada di lantai itu tiba-tiba menyala, persis seperti bensin. Melihat hal itu, Barry yang seketika mengerti, dengan segera mencoba mendekatkan korek api pada zombie yang berada di dalam lemari es tersebut. Yang ternyata benar dugaan mereka, mulut zombie itu juga mengandung gas, membuat api itu menyala di mulut zombie tersebut. Sontak mereka yang kini mengetahui hal yang sulit dipercaya, memberikan sedikitnya semacam ide ketika mereka berpikiran sama, yaitu berniat menggunakan gas yang dikeluarkan zombie dari mulut sebagai bahan bakar untuk mobil yang berada di luar dengan memodifikasi. Setelah merasa yakin dan ingin memulai, mereka pun mencoba mengambil mobil di area luar dan mulai bersiap-siap. Saat zombie-zombie itu terpancing dengan daging-daging yang dilempar Frank, mereka bertiga pun seketika keluar, disertai dengan ditariknya mobil masuk ke dalam ruangan. Namun sialnya, di tengah aksi tersebut, rekan mereka bernama Kelly harus tergigit sehingga menjadi zombie. Namun mereka tak bisa menghabisinya karena Kelly bisa berharga dan hendak mereka jadikan sebagai penggerak atau bahan bakar mobil ini. Setelah itu terlihat mereka yang dikelilingi perabotan memadai mulai merakit sebuah mobil dengan melapisinya menggunakan beberapa pelindung agar semakin aman serta siap menghadapi para zombie-zombie di luaran sana. Shin pun kemudian kembali kepada Brock yang memejamkan mata. Tiba-tiba saja ia melihat dirinya masuk ke dalam pikiran zombie yang berada di hadapannya. Saat itu juga ia mencoba untuk mengendalikan zombie itu. Yang ternyata hal itu berhasil. Tak lama kemudian muncullah zombie baru, dan ia pun segera mengontrol zombie yang ia ikat oleh para militer itu. Meski cukup mustahil akan kemampuan yang ia dapati, Brock berusaha terus mengasah skill yang ia dapatkan untuk bisa kabur dari tempat ini. Yang dimana ia mencoba memerintahkan zombie untuk menyembunyikan pisau bedah di dalam perutnya. Hingga setelah selesai melakukan proses perakitan mobil, Barry dan pasukan yang sekiranya melangsungkan perjalanan
memutuskan untuk menangkap satu zombie sebagai cadangan bahan bakar mereka di perjalanan. Singkatnya, ketika hari mulai terbenam, tiba-tiba saja mobil yang mereka tunggangi pun mogok. Saat mereka periksa, ternyata zombie itu sudah tak mengeluarkan gas kembali. Hal itu sekaligus mereka sadari jika ternyata pada malam hari zombie-zombie itu tak mengeluarkan gas dari mulutnya, karena gas tersebut zombie gunakan sendiri agar bisa bergerak 10 kali lebih cepat daripada siang hari. Tahayal mereka yang terjebak dan melihat para zombie mulai berdatangan, membuat mereka memutuskan masuk ke dalam mobil, berharap hari akan dengan cepat pagi untuk mengusir para zombie ini. Saat itu juga Barry pun bertanya mengapa mereka tak berubah. Frank yang mengingat isi Alkitab terkait kehidupan manusia saat ini, mulai menjelaskan bahwa saat malaikat ketiga meniup sangkakala, maka bintang yang bernama Wormwood jatuh ke bumi dan membawa penyakit yang akan membunuh banyak orang. Penjelasan Frank saat itu ditutup dengan mereka yang mencoba tertidur karena rasa lelah. Barry yang mengalami mimpi buruk seketika begitu murka ketika melihat zombie di hadapannya dan mencoba menembak zombie itu. Namun anehnya, tembakan Barry membuat zombie mengeluarkan api yang merambat ke area mobil mereka. Para kelompok yang seketika panik langsung mencoba ditenangkan Barry ketika ia berusaha menaiki mobil untuk memadamkan api agar tidak mengenai kompresor. Sedikitnya Barry harus menghadapi para zombie yang begitu cepat dan agresif. Namun sebelum ia berhasil memadamkan api dan hendak menutup pintu mobil, tiba-tiba tangan Frank terlebih dahulu tergigit ketika hendak mengunci pintu atap mobil tersebut. Frank yang menyadari dirinya tidak akan bertahan jika tergigit karena mereka hanya kebal akan udara, meminta bantuan Barry untuk menembak Frank karena ia tidak ingin menjadi salah satu dari mereka. Setelah melewati malam yang cukup mengerikan bagi mereka, ketika pagi hari kini tiba, berhasil membuat mobil mereka bisa kembali menyala. Kemudian di perjalanan mereka meninggalkan zombie Kelly dan juga Frank. Lalu mereka pun seketika bertemu dengan dua militer yang membawa sebuah truk. Para militer itu menanyakan tujuan Barry serta Benny. Benny pun mengatakan bahwa mereka akan pergi menuju bola-bola untuk menjemput adik Barry yang bernama Brock. Mendengar hal itu, militer yang tidak asing akan nama tersebut mengatakan bahwa Brock bersama dengan kapten mereka. Dan mereka pun meminta Barry serta Benny untuk mengikuti jika mereka ingin menemui Brock. Barry yang terpancing tipu muslihat yang mereka ucapkan, membuatnya dengan sekejap berusaha mengikuti mereka. Namun saat proses perjalanan, tanpa disangka-sangka Brock yang berhasil melawan mengendalikan para zombie di tengah dokter yang tertidur, membuat sang dokter kejam mendapatkan gigitan di area jari. Menyadari dirinya akan berubah, The Dog langsung memotong tangannya tersebut, dan di situ juga ia berniat membunuh Brock, karena ia sudah tahu yang mengendalikan zombie adalah dirinya. Lalu saat itu juga The Dog yang sudah berubah menjadi zombie, membuat Brock pun dengan mudahnya mengontrolnya serta berhasil membunuhnya, sekaligus membuat Barry sadar jika adiknya itu berada di belakang truk. Brock yang sadar di belakangnya adalah sang kakak, ia pun berusaha meloncat dari truk tersebut untuk pergi dari sana. Namun naas, ketika zombie yang mereka bawa pun tertembak, membuat mobil mereka berhenti dan mencoba mencari zombie kembali untuk menjalankan mobil ini. Brock yang mulai paham cara kerja kemampuannya, dengan cepat mencoba memanggil zombie dan mengarahkannya, membuat Barry yang melihat perubahan adiknya pun merasa kebingungan. Akan tetapi tak lama kemudian, Benny pun seketika tertembak oleh para pasukan militer yang berhasil menemukan mereka. Melihat hal tersebut, di saat itu juga mereka pun mulai pergi dari sana. Namun setelah waktu cukup lama berlangsung, kondisi Benny pun semakin memburuk dan mereka pun memutuskan untuk berhenti di tengah hutan. Saat yang bersamaan juga keadaan Brock semakin memburuk dan Brock meminta kakaknya untuk membunuhnya. Namun ia sempat menolak hal tersebut. Tak lama kemudian para militer pun seketika berdatangan menemukan mereka. Brock yang mengurungkan niat untuk mengakhiri hidup kini berhasil membunuh salah satu militer. Namun militer lain pun berhasil menangkap mereka, terkecuali Brock yang berhasil melarikan diri. Ketika Barry tersadar dari pingsan, para militer pun menyuruh Barry untuk memanggil Brock. Namun ia tak kunjung menyepakati arahannya. Hal itu membuat mereka menembaknya dengan peluru karet, serta mereka juga mencabut kukunya sebagai ancaman pembelaan. Brock yang berhasil memanggil beberapa zombie untuk melakukan penyerangan, seketika keluar ketika dirinya gagal karena tidak tega melihat sang kakak yang terus-terusan dilukai. Di situ pun kapten militer mendapatkan perintah untuk memenggal kepala Brock karena Brock begitu berbahaya. Saat militer itu akan memenggalnya, Barry pun meminta korek pada Benny untuk meledakkan mereka. Namun di situ Benny memiliki rencana lain, yang mana ia akan menjadi zombie agar bisa dikontrol oleh Brock. Mengingat ia memiliki bumerang yang cukup tajam di area bawah truk, yang jika menjadi zombie, fisiknya mungkin akan lebih kuat. Benny yang kini langsung melemparkan korek tersebut, seketika memberikan tangannya itu pada zombie, membuatnya dengan sekejap digigit dan berubah menjadi zombie.
dan berhasil dikontrol oleh Brock, kemudian langsung menyerang beberapa militer tersebut. Namun aksi Brock dihentikan ketika Kapten berhasil membunuh zombie Benny. Hingga tak lama kemudian para zombie yang mulai mengepung pasukan militer. Saat itu juga militer itu pun menembak Brock di bagian dada, sekaligus membuat zombie lain pun ikut berjatuhan. Melihat hal itu, Barry yang marah segera melemparkan bumerang kepada satu-satunya militer. Akan tetapi lemparannya yang kurang tepat membuat militer itu memberikan Barry kesempatan untuk bisa bertarung dengannya. Barry yang kini seketika bertarung pun benar-benar dibuat kewalahan akan fisik militer yang begitu tangguh. Namun, saat itu juga zombie yang berada di dalam mobil pun berusaha menangkap militer, membuat militer itu pun menembak zombie tersebut dan timbullah ceceran darah di wajahnya. Barry yang seketika mencari korek api Benny langsung melemparkan kepada militer itu yang sekaligus membakar seluruh kepalanya berhubung banyak darah zombie di area wajah. Saat Barry akan menembak, terlihat Brock yang tadi tertembak tiba-tiba bangkit dan mengarahkan para zombie lain untuk memangsa militer tersebut. Lalu kemudian setelah kejadian itu, terlihat kedua militer yang tiba-tiba dihadang oleh Barry serta Brock. Saat mereka tak mau memberitahu apa isi dari truk tersebut, Brock pun segera memanggil kawanan para zombie untuk membantu mereka menghabisi para militer. Hingga film Framewood tahun 2014 pun kini selesai.